Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman kelas A2 akuntansi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mutiara Fatmawati NPM 054, Nurul Hidayah NPM 043, Sarah Nur Fadilah NPM 056, dan Amalia Sakinah NPM 067. Berikut video presentasi dari kami. Pengertian takwa. Kata takwa berasal dari wako, yaki, wakoyah, di mana secara etimologi artinya hati-hati, waspada, mawas diri, memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Pengertian takwa secara terminologi dijelaskan dalam Al-Hadis yang artinya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, atau imtitsalu bi'awamirillahi wajtinabu an-nawahihi. Terdapat pula dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertakwa, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 3 tingkatan pribadi takwa. 1. Takwa dari azab kekal abadi. Tingkatan yang pertama adalah bertakwa atau menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan azab yang kekal abadi, seperti kesyirikan dan kekufuran. Cara untuk melakukannya adalah dengan berpegang pada kalimat takwa. Yang kedua, itu takwa dari azab neraka. Tingkatan yang kedua ini yaitu bertakwa atau melindungi diri dari semua hal yang menyebabkan azab di neraka, seperti meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ketika sedang berada di dunia. Yang ketiga, takwa dari sesuatu yang melalaikan. Tingkatan yang ketiga ini yaitu bertakwa atau membentengi diri dari segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, terlalu sibuk dengan perkara mubah atau sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa. Karena menyibukkan diri dengan perkara mubah, seorang manusia bisa memalingkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat juga mengeraskan hati dan mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fat ayat 26 berfirman, Idh ja'ala alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa akhlaha wa kanallahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ciri-ciri orang bertakwa dalam Islam dan dalilnya. Sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya
bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ciri-ciri orang bertakwa dalam Islam: yang pertama, mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 4689. Yang kedua, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia akan tetap melaksanakan sholatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Meskipun godaan setan hanya berupa kalimat, cuma sebentar atau bisa bertaubat lagi, sekalipun orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. 4. Mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5. Puasa. Puasa adalah salah satu ciri-ciri orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi, sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. 6. Menepati janji. Menepati janji adalah ciri orang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari sifat orang munafik dan kafir. Setiap kali diberikan amanah atau tanggung jawab, maka ia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Allah berfirman, Bala man awfa bi'ahdihi wa uttaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 76. 7. Rajin sedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan ke jalan Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bertakwa atau mutakin adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengannya. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beribadah kepada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, dan menjalankan ibadah haji. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan akhlak yang disebutkan Tuhan dalam berbagai ayat Al-Quran. Ketakwaan terhadap diri sendiri dapat ditandai dengan ciri-ciri sabar, tawakal, syukur, dan berani. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara, antara lain tolong-menolong, bergotong royong,
suka memaafkan kesalahan orang lain, dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Konsekuensi dari 4 pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya 4T, yakni kesadaran tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada hati nurani sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada manusia lain. Dan yang keempat, tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup. Ayat yang terkandung dalam Al-Quran yaitu surat Al-Imran ayat 138 yang berbunyi, Hadza bayyanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, inilah Al-Quran suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.